Oke, kita masih di pertemuan yang ke-8. Untuk video ke-8 ini kita mau membahas terkait gimana membuat tim itu fokus atau organisasi itu fokus. Kita masih membahas di WIG, Weekly Important Goals. Kalau kita ngomong membuat organisasi fokus, mungkin mempertajam fokus itu bukan hal yang mudah ya untuk sebuah organisasi, karena tantangannya itu cukup signifikan dengan banyaknya whirlwind atau rutin activity-nya. Tapi sebelum kita ngomongin gimana kita menerapkan WIG atau disiplin satu itu, coba kita pahami dulu uh, apa yang harus kita pahami aturan-aturan sebelum menerapkan WIG itu sendiri. Pertama, aturan satu, tidak ada tim yang bisa fokus pada lebih dari 2 atau 3 WIG pada satu waktu yang bersamaan. Ini kayak misalnya gini, contohnya gini, mungkin teman-teman saat mengendarai mobil, mungkin aktiviti pertama fokusnya adalah nyetir. Yang kedua mungkin bisa sambil untuk merokok gitu atau nelpon. Nah, apakah bisa teman-teman menyopir mobil sambil rokok, sambil telepon, sambil makan? Pasti nggak bisa, ujung-ujungnya pasti nabrak. Nah, di sini yang harus kita pahami, tidak ada tim atau orang yang bisa fokus pada lebih dari 2 atau 3 WIG. Dan aturan yang selanjutnya untuk membuat kita fokus atau mengimplementasikan WIG itu bahwa kita harus menjadi yang terbaik. Di sini dijelaskan aktiviti-aktiviti atau strategi yang akan kita eksekusi kalau kita nggak punya goals yang sama untuk menjadi yang terbaik, itu ya sama aja nothing gitu. Jadi pemahaman itu yang harus di leverage sampai ke level teman-teman di karyawan, di subordinatnya masing-masing. Lalu untuk aturan yang ketiga, bahwa pemimpin senior itu boleh memveto atau atasan kita yang lebih tinggi memveto, tapi tidak boleh mendikte terlalu jauh. Contohnya gini, terkadang itu strategi itu dirumuskan atau fokus itu dirumuskan di level atas, tapi harus tetap meminta atau mendengarkan komitmen yang di bawahnya gitu. Kalau di sini dijelaskan bahwa eksekusi tingkat tertinggi tidak akan pernah tercapai bila strateginya hanya dirancang oleh pemimpin-pemimpin tertinggi saja. Butuh komitmen tanpa adanya engagement atau tanpa adanya sinergisitas dari bawah. Kita tidak akan bisa menciptakan komitmen yang dibutuhkan untuk proses eksekusi itu. Jadi tidak hanya strategi saja, tapi butuh engagement dari level bawah. Setelah atasan-atasan kita atau pemimpin-pemimpin di level atas kita menetapkan WIG tingkat tinggi, mereka harus mengizinkan pemimpin di level bawahnya untuk mendefinisikan WIG di timnya yang bisa mensupport WIG di level tinggi tersebut, dan itu dibutuhkan dan perlu diciptakannya engagement di karyawan. Dan ini sangat penting sih, karena nantinya kalau misalnya di level bawah tidak memiliki engagement atau tidak memahami pentingnya WIG ini yang dibutuhkan di level atas itu, nanti pasti mereka tidak akan paham atasan kita itu atau organisasi kita itu goalsnya kemana gitu. Nah, itu yang dibutuhkan di teman-teman untuk merumuskan WIG di level bawah, di level atas itu. Contohnya kayak gini, dari atas kita meminta untuk meningkatkan pencapaian produksi kita gitu. Tapi ternyata tidak sampai ke bawah, sedangkan di bawah hanya berfokus menyiapkan kesiapan alat kita, terus lalu menyiapkan tingkat servisnya kita gitu, menyiapkan satisfy-nya kita yang lebih baik gitu kan. Tapi tidak ada yang berfokus gimana biar produksi kita itu menjadi optimal gitu. Nah,
engagement di level bawah itu harus butuh sekali karena memberikan ruang kepada teman-teman atau pemimpin di level bawah untuk mendefinisikan WIG yang berkontribusi terhadap WIG di level tertinggi. Lalu di aturan selanjutnya untuk menerapkan WIG itu bahwa setiap WIG yang didefinisikan atau widely important goals itu harus memiliki due date, harus mengerti apa yang akan kita capai. Contohnya, saat kita pengen meningkatkan availability alat dari sebelumnya mungkin di 85% ke 30%, itu penting, clear, harus itu sampai ke bawah, tidak ngomongin kita mau menyiapkan kesiapan alat gitu. Tapi harus ngomong kita ingin menyiapkan kesiapan alat dari 85 ke 93% hingga bulan Juni 2023. Nah, itu adalah aturan keempat, harus mendefinisikan batas awal dan batas akhirnya. Gitu. Mungkin itu saya resume kembali bahwa sebelum kita mengimplementasikan ke sasaran kedua yaitu Glad Measure, hal-hal yang perlu dipahami untuk mengimplementasikan WIG itu ada 4 tadi. Yang pertama adalah bahwa tidak ada tim yang bisa berfokus lebih dari 2 dan 3. Lalu yang kedua, kita harus memenangkan permainan. Yang ketiga, memunculkan engagement dari pemimpin atas hingga level pemimpin bawah. Dan yang keempat adalah kita menetapkan WIG itu harus punya batas awal dan batas akhir dan juga memiliki due date sampai kapan WIG itu harus kita capai. Mungkin itu sudah 5 menit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.